Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman budidaya, kebetulan saya hari ini ada di Kampung Lele, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini teman-teman pembudidaya akan saya ajak lihat bagaimana kegiatan budidaya cacing sutra. Nah, ini kebetulan saya ada di tempatnya Mas Adit. Mas Adit ini salah satu pakarnya cacing sutra. Nanti kita akan coba review. Yuk kita lihat dulu. Ini cacing sutranya. Ini kebetulan ada panen. Ya. Panen. Ini enggak pakai oksigen, Mas? Enggak, Pak. Langsung ya? Cuman dekat apa? Oh, cuma dekat. Iya. Tahan berapa lama kayak gini enggak dikasih oksigen gitu? 2 jam lebih. 2 jam lebih ya? Mas Adit ya? Halo, selamat pagi Mas Adit. Ya, ini Mas Adit. Ini salah satu pakarnya cacing sutra nih di Kampung Lele. Ya, Mas Adit boleh dong diterangin bagaimana proses budidaya cacing ini sampai bisa sampai panen itu, Mas? Kalau prosesnya ini kan kita tuh cuman membuat media. Jadi kita cuman nyediain tempat. Nyediain tempat ya? Iya, nyediain tempat media. Awalnya gimana tuh cara budidaya itu, Mas? Caranya budidaya cacing itu kok bisa banyak begini, Mas? Awalnya kan gini. Di saluran-saluran irigasi air pembuangan limbah air ikan lele ini. Ya. Ini kan tumbuh cacing dengan Sendirinya. Kemudian kan timbul ide, terus apabila kita kasih ke lahan, limbah ini kita tampung, otomatis kan pertumbuhan cacing juga akan semakin banyak. Ya. Jadi ini intinya cuman dari limbah air ikan lele. Memanfaatkan limbah ya? Memanfaatkan limbah-limbah yang terbuang pada waktu air ini dipanen, kemudian kita masukkan ke lahan supaya menjadi media. Cuman itu saja. Jadi memang ini kan Kampung Lele ya? Ini Kampung Lele, jadi banyak limbahnya, otomatis ya limbah itu dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra. Di sini kan potensi limbahnya sangat besar, jadi sayang kalau dibuang. Terus Mas Adit, untuk lahannya sendiri apa ada perlakuan khusus? Kok bisa cacing ini tetap bisa tumbuh terus? Dikasih pakan nggak dia? Nggak ada, Mas. Kalau perlakuan khusus itu nggak ada. Ini cuman istilahnya itu sebagai media. Kalau perlakuannya cuman paling-paling kasih sirkulasi air, terus sanitasi, pembersihan rumput, udah nggak ada yang lain. Gitu ya. Selama ini cacing ini ada hamanya nggak? Cacing kayak apa sih, Mas, ini, Mas ya? Kalau yang merah ini ya, Mas ya? Ya, yang merah. Ini kebetulan ada limbah yang masuk, jadi nggak begitu kelihatan. Oh gitu. Nanti dari sini dipanen di sana ya? Dipanen ke sana. Nanti ada proses, banyak proses. Dari lahan itu nanti kan diayak, habis diayak terus dikasih ke ember penampungan. Itu paling nggak 2 jam. Untuk istilahnya untuk pembersihan, pemisahan antara media dan cacing. Oh gitu. Itu dalam waktu 2 jam nanti bisa dilihat antara sana, cacing dan media akan pisah dengan sendirinya. Oh gitu. Iya. Jadi dari lahan ini nanti diayak, dipanen ya, diambilin. Panen, diayak. Itu masih ada tanahnya apanya gitu ya? Masih bercampur dengan tanah. Media. Nanti kalau biar supaya pisah itu butuh waktu 2 jam paling enggak. Oke, kita lihat, Mas, kayak apa, Mas, ininya pemisahannya, Mas. Belum ada 2 jam, Mas. Iya enggak? Sangat mau. Sangat mau. Jadi ini teman-teman budidaya kalau mau berkunjung ke sini bisa menghubungi nomornya Mas Adit nih tuh.
085725110001 ya. Nanti teman-teman bisa datang ke sini melihat budidayanya, dan mungkin kalau butuh cacingnya bisa langsung ke sini. Ya, ini contoh penanganannya ya Mas Adit ya. Ini kalau udah ini ada dari media lahan sana kan ke sini, setelah prosesnya kan dia akan terpisah antara lumpur dan cacingnya akan terpisah. Jadi cacing yang di atas ini diambil ya. Diambil kayak gini. Diambil. Kalau sudah diambil, panen ini tiap hari Mas? tiap hari. Jadi cacing itu nanti tumbuh terus begitu di lahannya? Ya kalau medianya sudah media jadi, setiap dipanen tumbuh lagi, panen tumbuh lagi. Oh begitu ya? Udah terus berkelanjutan. Nggak ada umur tertentu ya kapan dia harus dipanen begitu Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah ini proses merupakan salah satu rangkaian proses panennya teman-teman ya. Oke. Ini kan udah bersih, udah terpisah dari media. Nah terus kita taruh di penampungan ya. Jadi ini sangat menjanjikan nih prospek budidayanya ini teman-teman. Penampungannya seperti ini. Oke. Jadi ini dialirin air yang mengalir terus begini ya, dikocor ya. Dialirin air jernih. Berapa lama Mas sampai bersih biasanya Mas? Ini udah bersih. Oh gitu? Kayak gini udah bersih. Kalau udah warnanya merah kayak gini udah bersih. Ya. Dari enggak Mas, maksudnya dari proses ini ya ini sampai bisa bersih seperti itu berapa lama? Berapa jam maksudnya? Paling sebentar. Oh sebentar kok ya? Sebentar lagi sudah berubah jadi merah. Wah, jadi ini adalah cacing sutra yang digunakan untuk pakan benih ikan. Kuncinya ada di sini teman-teman untuk pembenihan itu. Ini kan fungsi air ini untuk suplai oksigen. Fungsinya selain untuk membersihkan juga sebagai ya, suplai oksigen ya, supaya tetap bertahan hidup. Oh, terus kalau pengiriman Mas, kalau di kantong itu berapa lama dia mampu bertahan? Pengiriman tergantung jarak. Tergantung jarak. Contohnya? Contohnya ini nanti kan ke Jogja, Kalasan. Itu paling enggak kan 45 menit. Itu nanti setiap kemasan 5 liter kasih es batu 1. Fungsi es batu ini untuk menjaga suhu biar tetap dingin. Betul. Tambah oksigen nggak? Nggak ada. Paling jauh pernah ngirim kemana Mas? Paling jauh ke Pati. Ke Pati? Ya ke Pati. Itu 6 jam itu ke Pati. Pakai oksigen nggak? Nggak, itu cuma pakai es batu. Es batu saja? Iya, sistemnya sistem seperti bius. Berarti kantong plastik terus kiri kanannya nanti dikasih ini ya, es batu begitu ya? Terus ini ada yang merah-merah itu apa ya Mas? Merah-merah ya itu yang dikatakan hama, itu bisa hama. Hama ya ini ya? Yang jenis jentik. Jentik ya? Jentik nyamuk ini Mas. Ya ini ada merah-merah. Ini jentik nyamuk. Sekilas nampak sama dengan cacing sutra, tapi sebenarnya ini bukan yang dikehendaki. Jadi ini termasuk hama. Itu kalau kalau ini baru cacing sutra yang orang mengatakan cadar. Apa Mas? Itu kalau orang mengatakan cadar, yang namanya cacing darah itu. Oh, cacing darah ya. Oke. Ini Mas Adit, ini perharinya omsetnya berapa Mas Adit?
biar teman-teman pembudidaya ini semangat ini? Kalau untuk per hari Hah? produksinya sekitar 50 sampai 70 liter. 70 liter. Ya. Dengan harga 1 liter 30.000. 30.000 harga saat ini. Wah, lumayan besar ya Mas Adit ya. Ya, lumayan. Hanya memanfaatkan limbah daripada kegiatan budidaya lele. Nah, iya, jadi simpel sekali ya Mas ya. Sampean hanya ngambil bibit cacing sutra ini dari saluran air, terus ditebar di lahan yang sudah disiapkan, digemburkan ya mungkin ya. Ya, ditebar itu udah masuk dengan sendirinya. Wah, kalau benihnya itu nggak ada. Nggak ada Mas. Jenis cacing ini kan jenis seperti bakteri. Jadi tumbuhnya itu dari fermentasi. Limbah ikan lele kan termasuk fermentasi limbah organik yang terurai. Jadi hanya seperti itu ya, sesederhana itu. Tapi ini sangat vital di dalam kegiatan budidaya ikan, khususnya untuk pembenihan ikan Mas ya. Pembenihan ikan. Ya, kalau cacing sutra ini kan sebenarnya kebutuhan pokok dari pakan larva ikan. Kebutuhan pokok ikan air tawar apa saja itu pasti larvanya butuhin cacing sutra. Cacing sutra ya. Tapi malah jarang orang-orang mengetahui. Oke, Mas, kalau misalkan nggak ada limbah lele begini, kira-kira Mas bisa nggak Mas kita bikin sirkulasi air yang biasa saja, terus kita masukin mungkin limbah-limbah organik seperti mungkin limbah ampas tahu atau apa, kira-kira bisa nggak Mas? Bisa ya. Bisa. Intinya ini tuh limbah organik yang terurai. Limbah organik yang terurai ya, berbentuk cair. Kalau masalah limbah itu nggak harus limbah lele. Yang penting limbah organik ya. Cuman hasil dari cacingnya ini kan banyak dan tidaknya tergantung suplai limbahnya. Kalau daerahnya itu mempunyai potensi limbah yang besar, otomatis keluarnya cacing juga besar. Iya. Oke, Mas Adit, terima kasih ya ilmunya ini Mas, semoga bermanfaat Mas. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman sahabat budidaya ikan, proses kegiatan budidaya cacing yang ada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Boyolali, atau terkenalnya di sini adalah daerah Kampung Lele Mas ya. Kampung Lele. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga informasi yang sekilas ini mampu memberikan ilmu pengetahuan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan mungkin kalau tampilannya masih belum sempurna. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.